Pertama banyak uang, kedua cari cowok jodoh maksudnya, suami, calon suami lah. Karena kan yang aku denger itu kalau di dunia otomotif nih, apalagi perempuan itu pasti rata-rata katanya ya itu nikahnya ntar sama owner, sama pengusaha muda, terus sama atau enggak duda kaya gitu, atau enggak duda kaya gitu, atau enggak duda kaya gitu. Halo, selamat sore guys, bertemu kembali dengan kita di Galeri Honda. Perkenalkan, saya Suwandi, instruktur di salah satu dealer di Jakarta Selatan. Di sebelah saya, silakan Cok. Saya Coki Hartono dari salah satu sales eksekutif di dealer daerah Jakarta Selatan. Dan ada teman saya. Aku Cempaka. Aku juga salah satu sales otomotif di Honda. Ya, kali ini kita akan ngebahas apa sih suka dukanya jadi sales consultant di Honda. Terus pengalaman apa yang kita dapat selama kita jadi sales Honda. Sebelumnya Cempaka coba sudah berapa bulan di sini, terus motivasinya apa jadi sales Honda, pengalaman terunik apa yang pernah Cempaka temuin ketika jadi sales atau berhubungan dengan konsumen. Aku di Honda udah 8 bulanan sih. Dari bulan apa? Udah 8 bulanan dari bulan Februari 2020. Oh, 2020. Kesan apa motivasinya apa? Motivasinya waktu itu awal aku belum pernah nih sama sekali kan masuk otomotif kan. Terus mikir tuh kayaknya kalau sales otomotif duitnya banyak kan, aku mikirnya gitu. Ya udah Ternyata aku mutusin buat jadi sales otomotif. Oh, gitu. Itu aja motivasinya. Ya, tapi ternyata nggak segampang apa yang aku pikir. Pengalaman pertama berhadapan dengan konsumen ketika membeli mobil, pengalamannya gimana nih? Pengalaman pertamanya? Pengalaman pertama. Kan biasanya orang tuh first experience tuh ada yang lucu, ada yang mungkin menegangkan atau ya. Apa pengalaman pertamanya? Menegangkan enggak sih, iya. Lucu juga enggak. Cuman pusing aja. Pusingnya? Pusing, ntar yang customernya minta macem-macem lah, terus macem-macem dalam tanda kutip bukan. atau bukan tanda kutip. Tanda kutip ada juga sih. oh gitu. Ada. Gitu. Terus selama ini udah pengalaman paling uniknya apa nih, atau yang menyenangkan mungkin ketemu cowok keren atau gimana? Belum ada yang menyenangkan sih, soalnya belum ada cowok keren. Rata-rata ya ibu-ibu, bapak-bapak gitu. Ya kalau ibu-ibu kan paling malesnya tuh bawel gitu kan Pak. Ya gitu. Kalau Mas Coki gimana tuh Mas Coki nih? Ya, kalau saya Udah berapa lama di Honda? Saya di Honda tempat saya sekarang itu kurang lebih dari 2014. Kalau nggak salah bulan Agustus. Dari saya masih lajang sampai sekarang udah punya anak 2. Ya suka dukanya ini deh, punya pengalaman. Kalau saya pikirin ada dulu pertama kali saya SPK. Waktu itu di bulan September kalau nggak salah 2019, saya ada prospek hot banget waktu itu. Ya sebenarnya nggak hot, cuman karena waktu itu saya baru terjun di dunia otomotif, terus namanya baru itu kan ya pasti kita pengen lah jualan lah intinya. Waktu itu customerku itu
rencana dia mau trade in. Jadi sebelumnya dia waktu itu punya Jazz S-Matic tahun 2011 dan dia rencana mau ngambil mobil tuh fleet. Rencananya kredit, jadi uang hasil penjualan Jazz itu akan dijadikan total DP. Nah itu yang lucunya, kalau dipikir sekarang itu saya bolak-balik ke rumahnya itu bawain calon pembeli Jazznya itu ada kali 10 kali. 10 kali ya? 10 kali ada saya bolak-balik. Saking pengennya, wah gua harus bisa nih, gua harus bisa jualan waktu itu. Harus bisa nih gua jualan. Itu dari 10 kali apa aja masalahnya? Kok bisa sampai 10? Harga Pak, harga bos. Jadi harga waktu itu dia minta kan ya cukup, ya menurut customer kan pasti juga pengen dapetin harga terbaik lah. Dan pada saat ya emang tugas kita sebagai sales konsultan ya kalau bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Ya misalkan customer minta yang terbaik ya kita berikan yang terbaik juga kan. Jadi sampai 10 kali kita nggak ada yang cocok. Saya bawa lagi entah itu dia pedagang atau user langsung. Itu kurang lebih 10 kali lah aku bawa customer balik lagi ke rumahnya, sampai ada satu titik tuh istrinya sampai bilang, "Yaudah deh, jadiin aja deh. Saya kasihan sama Mas Coki." Iya serius. Sampai segitunya. Karena kasihan ya jual Iya, pertama. jadi sampai kasihan dulu waktu pertama. Ya tapi gua anggap is okay lah, emang pengalaman juga dan apa? Itu salah satu bentuk pelayanan yang gua lakukan. Itu pasti ingin memberikan yang terbaik lah untuk customer. Yeah. Ya walaupun emang dari 2014 sampai sekarang ya nggak semua customer yang gua layanin pun puas. Ada ya macam-macam. Wah, ya. macam-macam lah. Ada yang Reaksi. ya pernah dimaki-maki. Kenapa tuh kok bisa dimaki-maki? Waktu itu masalah STNK. Pernah kejadian juga itu, kalau yang dimaki-maki itu bener-bener parah sampai keluar bahasa-bahasa binatang di showroom. Jadi waktu itu masalahnya kendalanya di STNK. Jadi STNK-nya ya sebenarnya sih nggak bisa dibilang telat ya, karena waktu itu gue estimasi itu biasa kan dari 14 hari kerja dari pengiriman mobil. Waktu itu belum 14 hari kerja, cuman udah mendekati 14 hari kerja. Ya kan macam-macam customer yang beli itu ya dia pengennya sesuai dengan keinginannya. Waktu itu mungkin nggak sesuai ekspektasi dia. Akhirnya dia datang ke kantor. Waktu itu gue lagi makan di kantin kantor, terus ada yang manggil gue. Pas gue samperin ke showroom, dia udah dengan wajah sangarnya. Pas ngeliat gue langsung gue ditunjuk-tunjuk. Wah, keluar semua tuh bahasa binatang. Ya waktu itu sempet ada rasa pengen marah, ada rasa pengen apa? Ketika kesel lah. Emosi, sempat emosi juga. Nah, cuman ya cara ngatasinnya gimana itu? Ya waktu itu pertama kan gue juga mikirin gue pakai seragam Honda dan itu ada di kantor di kantor Honda sendiri di showroom ya. Dan waktu itu bos gue juga bilang ya udah, maksudnya nggak usah, ya sabar aja. Jangan terbawa emosi. Benar. Karena semuanya juga tetap hati dan kepala yang dingin ya. Iya, tetap santai walaupun waktu itu sebenarnya gue nggak kalau diingat-ingat bener ya, tapi ya udahlah, emang itu resiko ketika kita nggak bisa memenuhi ekspektasi dari customer. Walaupun kadang waktu itu gue pikir ini bukan kesalahan gue, karena urusan STNK itu kan berkaitan ya, bukan gue yang ngurus gitu. Artinya ada instansi yang ngurusin STNK itu gitu loh. Dan akhirnya ya dia sempat marah-marah di kantor, ketemu bos gue ikut ngadepin, bos gue ikut jelasin. Pada saat itu udah gue diem aja karena mungkin dia udah muak ngobrol sama gue. Karena itu karena masalah STNK sih. Wah, itu yang paling
dari selama gue 2014 sampai sekarang Itu yang paling berkesan ya. Itu yang paling sadis. Wah bener. Mungkin kalau Cempaka yang mungkin udah nangis. Enggak juga. Nah, itu kan yang apa namanya? Yang bikin emosi lah ya. Iya. Nah, kalau yang paling menyenangkan, yang paling berkesan selama lo jualan mobil apa dan gimana? Wah banyak. Kalau yang berkesan ya alhamdulillah masih sering yang berkesan daripada yang nggak puas, karena setahun gua pertama di Honda ya dulu. Jadi ya mungkin setahun pertama gua di Honda. Jadi gue mikir cuman jualan, gue dapet customer baru udah. Jadi gue after salesnya dulu gue kurang perhatiin, makanya gue akuin dulu waktu awal-awal tuh customer baru pertama gue terjun di otomotif itu hubungan gue ke customer tuh agak kurang. Hubungan emosionalnya kurang terbangun lah ya. Kurang. Jadi gue sekedar customer udah beli, udah dengan apa yang gue tawarkan udah mau, ya udah gitu. Selanjutnya gue jarang follow up kalau customer yang udah kirim mobil, udah jadi STNK yang secara kerja itu gue udah nggak ada sangkutan, ya gue nggak bakal follow up dulu. Cuman sekarang ya setelah gue pikir-pikir lagi, ya gue juga nggak mungkin udah lama juga dan nggak mungkin gue harus nyari customer baru lagi. Sekarang persaingan makin kompetitif, kayak ada Cempaka anak baru yang bulan kemarin jualannya mantul ya kan. Amin. Ya sekarang ya paling itu sih, jadi sekarang lebih benar-benar ngedekatin personal gua ke customer gitu loh, supaya berharap customer benar-benar puas dengan pelayanan gua. Makanya sekarang apapun itu gua selalu bilang ke customer, pokoknya kalau ada apa-apa Hubungi saya. Mau curhat Boleh. gitu kasarnya gitu loh. Artinya Mau jalan bareng, dinner bareng boleh ya? ya itu kalau itu Gantung. Jadi intinya kita welcome, maksudnya kita welcome sama customer. Gue pernah banyak lah hal-hal yang menurut gue menyenangkan gitu ketika kan gini ya Gus, ketika customer itu benar-benar ngerasa puas dengan pelayanan kita, itu senang banget. Dan gue tuh ngerasa benar-benar senang banget. Dan hubungannya akan lebih hangat lah ya. Dan kan itu bisa melebihin temen ya. Iya, bahkan ada salah satu customer gue yang masih intens sampai sekarang. Ya banyak maksudnya banyak customer yang masih intens. Cuman ada salah satu customer gue yang kebetulan kita intens komunikasian, dan kebetulan rumahnya itu dengan kantor itu berdekatan. Jadi customer gue itu bener-bener sampai dia ada kebun pisang. Pasti setiap panen, pasti gue disuruh ke rumahnya, suruh ngambil hasil panennya. Hasil panennya. Saking deketnya ya. Saking deketnya. Itu. Bahkan belum lama customer gue mau test drive karena Covid gini kan. Jadi test drive kan kita nggak bisa pakai kan. Waktu itu pengen lihat unit sih sebenarnya customer. Akhirnya gue minta tolong sama beliau. Dia welcome, dia udah pakai aja mas. Nah itulah maksudnya salah satu ternyata Percaya aja gitu mobil dipakai. Iya. Dikasih kunci STNK BPKB-nya sih enggak. Dijual. Enggak, cuman dari situ seneng loh, maksudnya ada customer yang benar-benar trust sama kita tuh, gue sebagai seorang sales konsultan tuh ya gue ngerasa wah puas banget ketika customer. Dan waktu itu beliau itu sempat bilang, wah Mas Coki itu udah saya anggap anak saya sendiri. Dan di situ gue wah puas banget loh, maksudnya dia udah bisa ngelontarkan kayak gitu tuh buat gue ya alhamdulillah gue puas banget kalau bisa memenuhi ekspektasi dari customer gitu. Semuanya gue servis habis lah pokoknya. Ya sekarang kedepannya insya Allah gue bakal ngelakuin itu ke semua customer gue bakal melayani dengan hati, servis habis lah gitu loh. Udah sih gitu aja pengalaman gue. Nah yang dimaksud servis habis tuh kayak gimana misalkan nih contohnya? Banyak bos. Jadi servis abis tuh kayak contohnya misalkan setelah pengiriman gue biasanya selalu follow up, gue tanya gimana mobilnya, ada keluhan kah dengan awalnya pasti itu dong, gue tanyain ada keluhan mobilnya atau enggak. Kalau emang nggak ada ya alhamdulillah gitu loh. Terus gue ingetin servis pertama kan 1 bulan atau 1000 km mana yang tercapai lebih dulu, itu pasti gue infoin. Dan emang kalau emang dia mau servis di tendian di kantor kita juga kita
saya bakal bookingin untuk apa, untuk servis, aku bookingin servis, jadi customer juga nggak capek buat antri kan. Kalau booking emang kayak semua service juga bookingin kan. Iya. Ya tapi kan kalau dulu Cempaka enggak, kalau dulu waktu gua pertama-tama di marketing ya, pokoknya setelah Kirim gua kirim mobil, selesai. kirim STNK, gua anggap selesai. Gua nggak ada yang follow up, gitu. jangan lupa servis. Dulu. Ya dulu ini pribadi gua ya, jangan ditiru. Ya nggak mau. Iya, makanya ditiru, dan itu gua menyesal juga. Nah kalau sekarang gua benar-benar pasti bakal servis habis lah, intinya pembelian cash, pembelian kredit, apapun itu, dan gue bakalan apa terbuka lah masalah hitungan, gue pasti kasih hitungan terbaik, dan selalu ketika dia dapat comparean dari mana gitu loh, Mana? ya gue pasti akan selalu coba Kasih yang terbaik ya. intinya itu, karena kan yang paling penting sekarang itu, yang paling penting ya hubungan personal, best price. Kalau bonus kita bisa ini ya sesuai apa standar yang diberikan oleh pihak Honda sendiri, promo-promo yang berlaku ya kita pasti berikan. Sekarang buat Cempaka ya. Cempaka kan baru ya, tapi kalau dilihat dari hasil penjualan ini udah cukup bagus lah buat. Masa sih Pak? Iya, buat marketing baru udah cukup bagus. Nah, apa nih tips and triknya Cempaka bisa ya cukup bagus lah hasil penjualannya? Ya Apa sih? semua itu kan kembali ke rezeki masing-masing juga ya Pak. Oh iya, rezeki ya, itu nggak bisa Rezeki dipungkiri juga, kali iya. ini. Apa ya, aku ya nurutin aja gitu apa kata customer dulu. Misalkan dia nanya ini aku turutin gitu. Tapi aku nggak langsung kayak Terus kalau diajak keluar diturutin juga? Kan katanya nurutin kata customer. Oh, enggak juga. Dalam hal mobil ya. dalam hal mobil aku iya. turutin gitu. Kalau misalkan udah lebih dari itu sih enggak. Pernah ada? Ada. Oh, terus cara nolak secara halusnya gimana tuh? Kalau gitu? Ya bilang aja aku nggak bisa keluar malam apa gimana. Ada sih Pak beberapa yang minta kayak keluar malam gitu, mau ngajak jalan gitu kan. Cuman kadang ya aku langsung nggak bales gitu, jadi alihinnya ke nanya mobil aja. Kendalanya selama ini apa yang belum Kendala kan sebenarnya dari yang udah dijalanin sekarang nih, menurut kamu itu apa sih kendalanya jadi sales mobil? Atau nggak ada kendala nih karena jualannya bagus ya? Kendalanya sih cuman kadang tuh malasnya tuh customer tuh kayak kebanyakan mikir gitu loh. Maksudnya kebanyakan mikir. Kan emang harus mikir ragu-ragu nih misalnya nih, aku udah misalkan udah ngasih hitungan apa segala macam, terus dia nanti dulu deh, nah itu Pak. Hal apa yang biasanya membuat customer ragu untuk beli sama Mungkin Cempaka? masalah budget. Oh, budget ya. Bilangnya sih gitu, masalah budget. Apalagi Udah sih Pak. pengalaman buruk dan menyenangkan belum ada ya? Masih datar-datar aja ya. Oke, closing statement nih dari Cempaka untuk jadi sales yang bagus atau menunjang penjualan atau biar penjualannya banyak, itu menurut lo apa sih? Rajin aja. Rajin. Kuncinya rajin, terus percaya diri aja. Rajin dan percaya diri ya. Oke, buat Coki apa menurut lo? Wah, kalau saya sih apa tadi bos? Closing statement. Gimana sih caranya jadi sales atau sales yang profesional tapi tetap ya closing statementnya gimana? Menurut lo cara jadi sales yang profesional tuh gimana di dunia? Kalau apa? Cara sempurna untuk jadi sales profesional ya sama. Gue juga masih belajar, masih terus dalam hitungannya tahap belajar ya. Tapi yang jelas sekarang mulai 2 tahun ke belakang lah, gue selalu ketika ada customer siapapun itu dimanapun gue ketemu, memang kan macam-macam customer tuh ada aja kan karakternya kan. Ya tetaplah gue coba berusaha buat benar-benar melayani dengan hati. Jadi gue coba akan benar-benar melayani dengan hati, coba memenuhi ekspektasi dari
semua customer gua lah, intinya itu sih. Kalau masalah hasil intinya itu usaha gua ya, sebab Masalah hasil rezeki ya, dalam Iya, bentuk hasil. bentuk ikhtiar ya. Tapi kalau untuk masalah deal atau enggaknya, masalah dia jadi beli atau enggak, itu bukan ranah gua lah. Iya. Kayak gitu aja. Jadi kesimpulannya kalau dari Mas Cempaka sama Mbak Coki atau balik ya? Dari Cempaka sama Mbak Coki itu jadi sales tuh pertama harus rajin, Rajin, yang kedua harus percaya diri, yang berdoa juga. berdoa juga, terus harus melayani dengan hati. Iya, betul. Saya tambahkan sedikit, kalau di sebenarnya tuh di dunia marketing tuh prosesnya cuma prospecting, approaching, handling objection, closing. Follow up sama closing, terus nanti follow up lagi. Jadi muter aja sih begitu. Kalau misalkan lo konsisten ngejalanin itu, sama lo juga pendekatan dengan hati, artinya lo ngedeketin customer, lo melayani dengan hati, gue yakin jadi marketing itu akan lebih mudah dan lebih banyak hasilnya. Oke, gitu aja dari kita. Terima kasih udah menyaksikan video kita. Jangan lupa di subscribe, like, share, and comment. Karena subscribe itu gratis. Oke, thank you semua. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya.